teman-teman ada di rumah untuk hitam putih. Kita tahu bahwa virus corona atau disebut dengan COVID-19 Coronavirus Disease 2019 ini berbeda dengan coronavirus yang lainnya. Jadi pada saat itu kita ada SARS, kita ada MERS juga. Tapi SARS dan MERS human to human-nya penyebarannya tidak secepat penyebaran dari virus corona sendiri. Karena sampai detik ini masih diteliti bagaimana virus corona itu benar-benar bisa menular orang ke orang. Iya, apakah dari droplet atau dari ada hal-hal lain yang bisa menular ke orang lain. Oleh karena itu di Indonesia malah tidak melakukan lockdown. Ini menarik ya, tidak melakukan lockdown ya. Ada sebabnya kenapa nanti kita terangkan. Tapi kita mencoba untuk melakukan social distancing. Artinya adalah jarak antar manusia dengan manusia. Jadi kamu 1 meter harusnya. Agak jauhan. Jadi gini ya Mas, oke. Nah, ini sudah dilakukan juga ya di Indonesia. Dan di studio pun kita melakukan hal seperti ini. Jadi Trans 7 Hitam Putih melakukan seperti ini. Kalau Anda tahu bahwa saat ini di studio kita tidak lagi memiliki penonton. Jadi biasanya di depan situ ada banyak penonton, kita tidak lagi mengundang penonton atau memperbolehkan penonton untuk masuk untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan mereka. Karena begitu penonton pasti berjubel dan banyak. Iya, dan mengikuti juga kebijakan pemerintah lebih baik memang orang-orang belajarnya di rumah, kerjanya di rumah gitu. Jadi memang nggak ada penonton. Belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga melakukan ibadah atau berdoa di rumah itu. Iya, bukan jalan-jalan ya. Bukan jalan-jalan, bukan akhirnya tiba-tiba terus jalur puncak rame. Saya nggak ngerti lagi. Nah, bukan hanya itu, tapi kru dan tim dari Hitam Putih atau acara yang ada di sini juga melakukan hal yang sama. Artinya mereka itu dibagi dua sekarang. Jadi ada yang hari ini masuk, diganti, terus besok masuk. Jadi tidak semuanya masuk pada saat bersamaan. Artinya kita mengecilkan kerumunan orang di studio. Iya, jadi kecil juga kemungkinan orang untuk tertular satu sama lain. Misalnya kalau ada yang sudah ada terkena atau terjangkit virus corona Ya, gitu ya. dan di depan juga dilakukan pengaturan pengecekan temperatur, walaupun tidak ada gunanya menurut saya. Ya, karena berubah-ubah loh Mas. Iya, karena sebenarnya bahwa sudah 21 hari kalau tidak salah orang bisa terkena virus corona dan tidak demam. Jadi artinya kalau demam bisa ada Anda cuma pilek, bukan kena corona. Yang tidak demam malah bisa membawa virus corona. Dan aku baru tahu tadi kalau dicek ternyata sekarang 37 terus nanti per kayak 1-2 menit kemudian bisa berubah lagi ke 36 gitu. Karena alat ceknya rusak gitu. Oh. Ya oke. Tapi sudah banyak juga orang-orang terkenal atau public figure di mancanegara yang terkena virus corona. Contohnya di Indonesia Bapak Budi Karya. Nah ya. ini juga nih. Ya. Mengejutkan, menyedihkan juga gitu ya. Tapi memang. Mudah-mudahan Bapak Budi Karya cepat sembuh. Kebetulan saya kenal baik kebetulan dengan beliau. Beliau ini memang kerjanya luar biasa, gigih banget. Dan beliau usianya sudah lanjut sebenarnya. Ya. Tapi masih bekerja untuk negara kita. Nah ini dia Menteri Perhubungan Budi Karya. Nah saya mau menjelaskan satu hal. Kalau seandainya, ini kan keluar berita bahwa Bapak Budi Karya ini sudah sakit dari berapa lama, tapi kenapa baru dikasih tahu kalau beliau kena COVID? Terus? Ya kan? Itu ada penjelasannya sebenarnya. Penjelasannya gimana? Karena untuk pemerintah memberitahukan bahwa beliau terkena COVID itu jelas butuh izin dari keluarganya. Oh. Karena beliau yang sakit kan apakah boleh apa tidak. Iya, begitu juga dengan makanya pasien kan ada pasien 01, 02, 03 Karena itu juga nggak tidak disebutin namanya tahu, ya. betul. Iya, itu menjaga privasi ya Mas ya. Menjaga privasi, betul. Nah, kita sudah terhubung dengan penelpon ini dari ada pasien 01 dan 02. 03. 01 dan 03. Iya. Ini langsung dua-duanya atau gimana? Salah satu dulu, 01 Salah dulu. satu dulu ya. Ini yang 01. 01 silakan. Iya. Halo, selamat malam. Halo. Iya, malam. Malam. Gimana kabarnya? Oh, ini dua-duanya. Video call oke. ini. Video call. Oh. Berdua. 1 dan 3. 1 dan 3, oke. Oke. Artinya saat ini sudah dinyatakan sembuh ya? Iya, sudah sembuh dari COVID-19 dan kalau saya bronkonemonianya juga sudah hilang, tapi masih recovery di rumah. Masih recovery di rumah. Setahu saya ada penelitian baru juga yang mengatakan bahwa pasien yang sembuh itu masih bisa ada virusnya di dalam selama berapa puluh hari dan masih bisa menyebarkan. Jadi Anda belum boleh jalan-jalan katanya. Gimana tuh? Nah, sebenarnya kalau soal itu kami juga nggak tahu ya, karena itu masih simpang siur infonya. Tapi memang kami dihimbau dari awal untuk home isolation minimal 7 hari sampai 14 hari. Itu juga tergantung imun sistem saya gitu. Makanya memang karena saya masih
masih lemes-lemes gitu kan, jadi saya ya memang di rumah aja dulu. Mungkin Tapi Patri mau bukan nambahkan? virusnya masih ada di kita, kan sudah negatif. Tapi sebenarnya karena ini virus ini ya, so as much as the medical staff yang mengerti gitu ya, virusnya tuh sudah hilang, tapi karena ini sifatnya seperti flu, kita bisa terkena lagi. Jadi karena itu kita masih harus jaga diri. Iya. Oke. Jadi harus karena itu kan tergantung imun sistem ya kena atau enggak gitu. Oke. Tapi sejauh yang kita tahu hari ini ya, Mas Mbak, ya, maksudnya kalau nanti perkembangan tentang virusnya berbeda lagi ya, Kita nggak tahu karena Ya betul, masih simpang siur. betul sekali Iya, karena kan di sini kan virusnya ini bermutasi terus, ini yang jadi masalah kan, bermutasi terus. Jadi katanya juga orang yang sudah terkena bisa terkena lagi, makanya jangan sampai terkena lagi juga, intinya pasti seperti itu. Masih dilakukan penelitian juga sampai saat ini apakah yang sudah sembuh walaupun hilang secara medis hilang, tapi ada beberapa virus yang masih bisa bertahan di tubuhnya. Jadi ini masih penelitiannya masih panjang sekali, tapi saya bahagia bahwa kalian sekarang sudah baik-baik aja, yang penting itu. Wah, itu ada yang lewat di belakang gua. Tapi Sita, Ratri, kita mau tahu sebenarnya pengecekan untuk tes coronavirus sendiri tuh prosesnya kayak gimana sih? Apa aja sih yang kalian lakuin? Jadi kalau kami sih ada tes darah. Waktu awal-awal saya tes darah hampir setiap hari sampai udah kehabisan tempat untuk tes darah kayaknya di tangan saya. Terus sama di swab tenggorokan dan hidung. itu juga berturut-turut Itu tiap hari. Tiap hari Gitu. dilakukan. Dan kalau saya kan iya di swabnya. Kalau pas terakhir udah nggak terlalu tes darah lagi, tapi untuk swab tenggorokan dan hidung terus tiap hari. Dan kalau Oke. saya karena pas awal Saya penasaran pada saat bronkonemonik. Anda sakit, pada saat itu Anda sakit yang Anda rasakan apa? Anda sesak napas atau seperti flu biasa atau seperti apa? Kalau saya seperti flu biasa sih, maksudnya batuk, demam. Tapi memang karena imun sistem saya lemah gitu dibandingkan orang lain, jadi saya banyak banget gitu sampai tulang nyeri, vertigo, muntah, upset stomach, nggak bisa ngapa-ngapain, keringetan terus gitu. Dan rasanya kalau tarik nafas panjang, pas buang nafasnya itu batuk. Kalau saya, karena mungkin beruntungnya imun sistem saya kan lebih kuat begitu, saya nggak merasa apa-apa. Tapi demam ecek-ecek gitu cuman maksimum paling tingginya 37,5. Bahkan belum dinyatakan positif sudah selama seminggu. Tinggal volunteer, jadi saya yang sehat yang isolasi. Ya, ini dia yang jadi masalah karena saya juga kemarin baru bicara dengan Kemenkes bahwa ada orang-orang yang terkena virus corona atau COVID-19 tapi tidak merasa apa-apa karena imun tubuhnya kuat. Jadi dia bisa aja virusnya tidak berkembang di tubuhnya tapi bisa menularkan orang lain. Intinya itu kan ya. Itu justru lebih bahaya. Makanya itu yang dari awal saya pengen kasih tahu supaya masyarakat panik adalah itu. Jadi kita punya tanggung jawab untuk jaga diri, tapi yang paling penting jaga lingkungan. Karena kita nggak tahu kalau misalnya di sekitar kita ada orang-orang yang lebih rentan, yaitu orang lebih tua, orang yang punya hipertensi, diabetes yang bisa tertular sama orang-orang yang sistemnya lebih kuat. Itu makanya social distancing tadi Mas mention juga penting gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak udah video call sama Ratri, Hitam terima Putih kasih. dan mudah-mudahan sehat terus, beristirahat dulu di rumah. Mudah-mudahan nggak ada kena-kena lagi dan sebagainya dan nanti bisa terus bekerja setelah ini. Terima kasih banyak. Selamat malam. Untuk Tosita dan siapa namanya? Rati. Oke, pada saat itu masih dikenalkan dengan 01 dan 03. Ya, oke, baik. Nah, kita akan break dulu, kita akan azan dulu. Setelah itu kita akan kembali lagi di Hitam Putih. Saya masih punya banyak informasi baru yang mungkin belum Anda ketahui. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.